Terus kemudian plat kopling fungsinya untuk meneruskan putaran dari rumah kopling ke plat kopling atau plat center. Nggak boleh dah. Karena apa? Konstruksinya itu terkunci ya. Jadi ketika rumah kopling berputar, pasti kampas kopling ikut berputar. Putarannya searah dengan rumah kopling. Ya kan ya? Nah, ketika si tuas handle kopling itu ditekan, maka apa yang terjadi sama plat penekan? Merenggang. Sehingga kampas kopling dengan plat kopling tidak bersentuhan atau tidak berhubungan. Sehingga plat center berputar atau tidak berputar. Artinya putaran dari rumah kopling itu tidak meneruskan putarannya ke plat center. Tapi ketika si handle kopling dilepas, maka apa yang terjadi? Plat menekan kampas kopling. Kemudian kampas kopling menekan plat kopling sehingga plat kopling berputar mengikuti putaran dari rumah kopling atau kampas kopling. Kemudian karena konstruksi dari plat kopling itu mengunci dari plat center, maka apa yang terjadi plat centernya? Berputar. Mengikuti si rumah kopling. Putaran plat center akan diteruskan ke poros transmisi. Mensap, bukan poros ekol lagi mas, balik lagi. Mensap. Terus sini paham? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, itu sedikit tentang yang namanya kopling manual. Lalu kenapa Pak kalau misalnya kopling manual itu atau motor sport ya, ketika koplingnya itu nggak ditarik, handle kopling nggak ditarik nih, terus masukkan gigi satu, apa yang terjadi? Nggak bisa kan? Bisa bang. Bisa atau mati? Atau hal yang lainnya? Kira-kira wajarnya itu apa? Umumnya mati ya? Mati. Kenapa itu kira-kira? Jawabannya adalah ketika kopling manual itu handle-nya ditarik, terus kemudian langsung dimasukkan ke gigi satu, momen atau power atau energi yang dilakukan saat perpindahan si transmisi itu langsung terjadi perubahan yang sangat ekstrim. Artinya itu si energinya itu langsung momennya itu langsung menggerakkan ke transmisi. Maka apa akibatnya? Ya powernya itu nggak cukup untuk menggerakkan transmisi, jadi langsung mati. Kayak kaget ibaratnya, kayak terjadi slack gitu. Jadi langsung ketika dihubungin, dia lagi muter nih. Jadi kan ketika poros senggol berputar, kemudian si rumah kopling berputar, ya kan ya? Kemudian kampas kopling berputar, plat kopling berputar, plat center berputar, akan memutar si mensap. Ya kan ya? Ya. Berarti apa? Kondisinya ketika udah ditarik si mensap ini dia berputar, ya. Berputar. Ya. Oke, berputar. Kemudian apa? Ketika nggak ditarik gasnya, handle koplingnya, dia lagi berputar nih. Kemudian tiba-tiba ada perubahan di gigi transmisi. Apa yang terjadi? Maka tabrakan. Jadi kayak nubruk gitu, lagi muter, lagi enak-enaknya muter, tapi dia ada perubahan, celek. Jadi kayak ketabrak antara gear. Siapa transmisinya deh, biar lebih enak. Banget ya. Misi. Ketika si poros utama ini lagi berputar, kemudian di sini akan terjadi yang namanya perubahan atau gesekan di sini. Maka apa yang terjadi?
Kaget kan, benturan kan? Benturan, ibaratnya putarannya belum searah tapi udah diganti. Maka apa yang terjadi? Akan terjadi benturan. Otomatis si mesin itu akan mati karena terjadi benturan. Artinya putarannya itu gak berlanjut ke roda, langsung mati karena dia kaget. Oleh karena itu dirancanglah yang namanya kopling untuk memutus putaran yang dari poros engkol ke transmisi. Jadi putus dulu, direnggangin platformnya, kapas koplingnya, kemudian tenaganya terputus. Jadi kan si main sub ini kan nggak berputar nih. Ketika dia nggak berputar, dia langsung ke Pindah. posisi giginya dirubah, akhirnya masuk dengan sempurna. Set. Terus ketika dilepas, dia akan berputar roda subnya. Jadi nggak terjadi yang namanya tumbukan. Kalau misalnya langsung ketika dia lagi muter, main subnya berputar, sedangkan si motor subnya nggak berputar, kemudian langsung diubah giginya, ini kan gerak nih, gerak. Jadi langsung tabrakan sehingga akan menyebabkan mesin itu mati. Terus gimana Pak biar mesinnya itu nggak mati? Ya yang tadi. Jadi kapas koplingnya itu atau kopling itu diputusin dulu, diregangin, kemudian si giginya itu main subnya nggak berputar, kemudian dilakukan perubahan. Jadinya kan aman. Langsung masuk, kemudian udah masuk, ya, kluk, udah masuk, baru dilepas pelan-pelan. Pasti masuk dia, jalan nggak mati lagi. Oke, itu sekelumit tentang yang namanya kopling manual atau